Awalnya dia itu cuma izin ke toilet, tapi setelah 20 menit berlalu, dia itu nggak pernah kembali lagi. Yap Xingxian adalah seorang siswi asal Malaysia yang berumur 16 tahun. Namun yang sangat disayangkan, dia itu kehilangan nyawanya dengan cara ditusuk sampai 200 kali di dalam toilet sekolahnya sendiri. Pelakunya adalah seorang laki-laki berumur 14 tahun yang bahkan nggak dikenali oleh Xingxian. Hari ini kita akan membahas kasus yang baru aja menggembarkan Malaysia. Yap Xingxian adalah siswi berumur 16 tahun di SMK Bandar Utama 4 di Petaling Jaya. Menurut teman-temannya, dia itu anak yang sopan, baik, dan juga suka membantu teman-temannya. Guru-gurunya itu juga bilang kalau Xingxian ini nggak pernah bikin masalah. Bisa dibilang dia itu adalah seorang anak yang memiliki masa depan yang cerah. Sekarang gue bakal jelasin kronologi lengkapnya. Pada Selasa 14 Oktober 2025, sekitar jam 9 pagi, SMK Bandar Utama 4 itu lagi ngadain ujian buat para muridnya. Xingxian itu duduk di kelas yang ada di lantai 3. Menurut temennya yang namanya Adam, Xingxian itu ngangkat tangan dan minta izin untuk ke toilet. Ini merupakan hal yang biasa banget kan? Siapa yang bakal nyangka kalau itu bakal jadi momen terakhir teman-temannya lihat dia dalam keadaan hidup. Xingxian turun dari lantai 3 ke toilet cewek di lantai dasar dan dia itu turun sendirian. 20 menit kemudian guru itu mulai curiga, kok lama banget, kenapa nih si Xingxian ini kok nggak balik-balik? Akhirnya ada seorang guru yang keluar dari kelas buat ngecek. Dia itu turun ke lantai bawah dan disinilah semuanya itu mulai menjadi mengerikan. Pas lagi jalan deket toilet cewek, guru ini ngeliat sesuatu yang aneh. Salah satu pintu bilik toilet terkunci dari dalam. Tapi yang bikin merinding ada cairan merah yang ngalir keluar dari bawah celah pintu. Guru itu sempat ngetuk pintu berkali-kali, tapi nggak ada jawaban. Karena panik, akhirnya guru itu langsung lari keluar untuk cari guru cowok buat bantuin dia buka paksa pintunya. Dan ketika pintu itu berhasil dibuka, yang mereka lihat ini adalah sesuatu yang nggak akan pernah bisa mereka lupain. Xingxian sudah ada di dalam keadaan nggak bernyawa. Tubuhnya itu penuh luka dan tusuk. Dan yang lebih gila, pelakunya itu masih ada di dalam bilik toilet tersebut. Pelakunya adalah seorang siswa berusia 14 tahun dan dia lagi nutup mulut Xingxian karena mencoba untuk ngebungkam teriakannya. Padahal Xingxian ini udah nggak bisa berteriak lagi. Setelah pintu bilik toilet terbuka, si pelaku ini langsung lari sambil membawa pisau berkeliling sekolah. Menurut gua ini udah berlebihan banget sih. Kok bisa ada orang yang tega ngelakuin hal seperti ini? Apalagi umurnya itu baru 14 tahun. Kok bisa-bisanya dia itu udah kepikiran untuk ngelakuin semua hal gila ini? Pada tanggal 16 Oktober, Ibu Xingxian yang bernama Wong Liping akhirnya ngadain konferensi pers. Ibunya itu ngomong sesuatu yang bikin seluruh Malaysia terdiam. Anak saya ditusuk 200 kali, bukan 50 kali kayak yang ditulis di beberapa media. Coba deh kalian bayangin, ada 200 tusukan di dalam satu badan. Dari leher, paru-paru, sampai kaki. Dan juga sebagian besar lukanya itu ada di sisi kanan tubuhnya. Sekarang polisi masih nunggu laporan otopsi resmi buat konfirmasi angka pastinya. Tapi keluarga itu udah dapat penjelasan dari patolog yang nangani pemeriksaan ini. Menurut ibunya, pelaku maksa untuk masuk bilik dengan cara lompat dari atas bilik toilet karena pintunya itu sudah terkunci. Xingxian teriak minta tolong dan memang beberapa orang itu dengar teriakannya. Tapi sebelum bantuan datang, semuanya itu sudah terlambat. Yang bikin kasus ini makin creepy adalah apa yang terjadi setelah kejadian ini. Setelah dia nyerang Xingxian, pelaku itu langsung kabur dan kemudian dia itu jalan-jalan di sekitar sekolah dengan pisau di tangannya. Beberapa siswa yang lagi ujian di lantai dasar ngelihat dia itu lewat. Mereka itu seketika langsung panik. Dia itu jalan lewat kelas kami sambil megang pisau dan dia bilang kalau dia udah ngambil nyawa seseorang. Kata salah satu siswa yang menyaksikan hal ini. Bayangin ya, kalian itu lagi ujian dan tiba-tiba lihat pemandangan kayak gitu. Bahkan pelaku itu sempat masuk ke salah satu kelas lain secara random dengan kondisi masih memegang pisau. Guru-guru langsung nyuruh semua siswa untuk kunci pintu kelas dan gak boleh ada yang keluar. Pada akhirnya pelaku itu berhasil ditangkap sama gabungan dari para guru. Sebelum kita lanjut ke motif, gue mau nanya nih, menurut kalian apa yang bisa bikin anak umur 14 tahun ngelakuin hal segila ini? Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, nanti kita cocokin sama fakta yang ditemukan oleh polisi.
Oke, sekarang kita masuk ke salah satu aspek paling menyeramkan dari kasus ini. Pada tanggal 15 Oktober, Kepala Polisi Selangor, Datuk Sazale Kahar, ngadain konferensi pers. Dia itu mengkonfirmasi sesuatu yang bikin semua orang merinding. Waktu pelaku ditangkap, polisi itu nemuin sebuah catatan tulisan tangan di tubuh pelaku. Bukan di TKP, tapi di badan pelaku. Dan isi catatannya itu berkata, "Dunia ini palsu, aku sudah menang." Apa maksudnya? Sampai sekarang itu masih jadi bagian dari investigasi. Tapi yang pasti catatan ini nunjukin sesuatu. Ini itu bukan tindakan dadakan biasa. Ada semacam narasi yang dia bangun di kepalanya. Polisi itu menyebut ada kemungkinan ini pengaruh dari eksternal. Dan inilah yang membuat kasus ini menjadi makin kompleks. Sekarang kita akan bahas soal motif. Kalau kalian baca-baca berita awal yang beredar, banyak yang bilang ini kasus cinta ditolak. Katanya pelaku itu suka sama korban, lalu ditolak. Jadi dia ngelakuin hal ini. Tapi polisi membantah keras spekulasi itu. Menurut Kepala Polisi Selangor, memang benar pelakunya ini punya perasaan sama Xingxian. Tapi dia itu nggak pernah ngungkapin perasaan itu. Xingxian itu nggak pernah tahu kalau pelaku suka sama dia. Bahkan mereka itu nggak saling kenal. Beda kelas, beda usia, dan gak pernah ngobrol sama sekali. Ibu Xingxian juga dengan tegas bilang, anak saya gak kenal dengan anak itu, gak pernah ngomong sama dia, dan gak ada hubungan apapun. Jadi kalau bukan karena penolakan cinta, kira-kira karena apa? Ada juga nih hal yang lain yang bikin kasus ini makin concerning. Menurut investigasi awal, ada kemungkinan kuat kalau pelaku ini dipengaruhi sama konten media sosial dan video game. Kepala Polisi Selangor nyatain kalau mereka lagi nyelidikin platform media sosial apa aja yang diakses sama pelaku, game apa aja yang dia mainin, dan konten online kayak gimana yang dia konsumsi. Pelaku digambarkan sebagai anak yang pendiam, introvert, dan juga jarang ngomong di rumah. Ayahnya yang berumur 40 tahun bilang dia itu juga gak pernah nyangka kalau anaknya bisa melakukan hal seperti ini. Pelaku juga pernah dapat konseling buat kesulitan belajar, tapi secara disiplin gak ada catatan masalah apapun. Tes urin juga menyatakan kalau dia negatif narkoba. Jadi ini bukan kasus anak nakal yang udah punya track record buruk. Ini merupakan anak yang mungkin lagi ngadepin masalah internal yang gak terdeteksi sama orang-orang di sekitarnya. Dan entah gimana caranya, konten online yang dia konsumsi memperburuk kondisi mentalnya sampai dia ngelakuin tindakan yang gak bisa dimaafkan ini. Polisi juga nemuin fakta bahwa senjata yang dipakai adalah 2 pisau yang dia beli dari online. Tapi tragedi ini juga memunculkan masalah yang lebih besar. Dari 1.000 lebih siswa di SMK Bandar Utama 4, cuma sekitar 300-an yang berani balik ke sekolah setelah kejadian ini. Sisanya itu trauma. Banyak murid yang akhirnya itu nggak bisa tidur dan juga takut untuk pergi ke toilet sendirian. Bayangan pelaku jalan-jalan dengan pisau masih nempel di kepala mereka. Tapi ya sekarang sekolah itu sudah masang metal detector dan juga guru-guru selalu ngecekin tas siswa-siswinya setiap pagi. Polisi itu udah memeriksa 127 saksi dari siswa, guru, staf sekolah, konselor, sampai keluarga korban dan juga pelaku. Ini merupakan investigasi yang sangat serius guys. Pelaku itu ditahan selama 7 hari buat bantuin penyelidikan. Kasus ini ditangani di bawah Section 302 KUHP Malaysia. Polisi masih nunggu laporan otopsi lengkap yang diperkirakan butuh waktu sebulan penuh. Setelah itu pelaku bakal dituduh secara resmi dan proses hukum bakal berlanjut. Yang jelas ini bukan kasus yang sederhana. Ini tentang kesehatan mental remaja yang diabaikan. Tentang mudahnya akses ke senjata, dan juga tentang sistem pendidikan yang belum siap menghadapi ancaman internal kayak gini. Pemerintah negara bagian Selangor udah ngadain pertemuan sama orang tua, guru, dan juga siswa SMK Bandar Utama 4 buat ngebahas langkah ke depan. Ada berbagai saran buat nempatin polisi di sekolah-sekolah, dan juga ada tuntutan buat edukasi kesehatan mental yang lebih baik lagi. Tapi semua itu nggak akan mengembalikan Yap Xingxian. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini terjadi lagi? Buat para orang tua, tolong perhatiin anak kalian. Nggak cuma dari nilai akademis, tapi juga kesehatan mental mereka dan juga konten apa yang mereka konsumsi secara online. Buat teman-teman di sekolah, kalau kalian ngelihat ada teman kalian yang tingkahnya aneh, coba deh kalian ajak ngobrol dia atau kasih tahu orang dewasa yang bisa bantuin. Buat sekolah, sistem keamanan harus ditingkatin, mental health support harus lebih accessible.
Dan terakhir buat kita semua, kita itu harus belajar dari tragedi ini. Kasus ini ngingetin kita semua bahwa kekerasan bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat yang seharusnya aman. Yap Xingxian adalah anak yang cerdas, baik hati, dan juga penuh potensi. Tapi semuanya itu direnggut dalam sekejap, di toilet sekolahnya sendiri. Bahkan sama seseorang yang dia nggak kenal. Buat keluarga Xingxian, kami itu turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Menurut kalian, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah tragedi kayak gini terjadi lagi? Apakah ini masalah sistem sekolah, masalah parenting, atau masalah konten online? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kita diskusikan bareng. Thank you banget guys udah nontonin video ini sampai habis. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan jangan lupa aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan konten gue yang lainnya. Stay safe everyone. Bye!